Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iza di talk show Ngopi Kilat, ngobrol aspirasi bersama wakil rakyat. Nah sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tentunya yaitu keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Gresik. Nah, fokus pembahasan pada kali ini sahabat, kita akan membahas tentang marka jalan, parkir liar, serta manajemen lalu lintas. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya. Di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Nugroho selaku Kepala Bidang Kelalu Lintasan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Oke, mungkin bisa disapa sahabat cerdas di rumah Pak. Selamat sore teman-teman semua sahabat cerdas. Saya Muhammad Nugroho. Bukan ahlinya, tapi kebetulan di bidangnya saya di situ. 4 tahun saya di Dinas Perhubungan. Semoga sahabat saya semua sehat selalu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Nugroho sudah berkenan hadir di sini dan mau menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada sahabat cerdas di rumah. Selanjutnya di samping Pak Nugroho sudah hadir Bapak Sulisno Irbansyah selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gresik. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, bisa disapa sahabat cerdas di rumah Pak. Sahabat cerdas, dalam kondisi situasi yang saat ini, ayo berpikir cerdas untuk keselamatan kita, khususnya di Kabupaten Gresik. Oke, baik, terima kasih Pak Sulisno dan juga Pak Nugroho. Langsung saja ya Pak ya, sepertinya kita tentu menyadari bahwa mobilitas masyarakat di Kabupaten Gresik akhir-akhir ini semakin meningkat dikarenakan adanya banyak industri baru yang tumbuh di Kabupaten Gresik. Namun di sisi lain, dengan adanya mobilitas yang meningkat, tentunya ada tantangan terkait keselamatan para pengguna jalan nih Pak. Selain dari kemacetan, ada juga parkir liar dan juga kedisiplinan dalam penggunaan jalan. Ya Pak ya, betul. Oke, karena itu diperlukan kolaborasi antara DPRD dan juga selaku legislatif dan juga pemerintah Kabupaten Gresik, betul Pak? Betul sekali. Baik. Dalam membahas hal ini, langsung saja kita memulai perbincangan pada sore hari ini dengan pertanyaan bagaimana sih dari pihak DPRD terlebih dahulu nih melihat kondisi keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Gresik, Pak Sulis. Ya. Yang paling pertama adalah kesadaran kita yang harus kita kuasai pada individual perorangannya, pengguna jalan. Jadi prioritas utama adalah keselamatan diri kita, kemudian berpikir bagaimana untuk keselamatan orang lain. Langkah itu yang nantinya menunjukkan kita peduli terhadap diri kita dan kepada pengguna jalan yang lain. Kesadaran utama itu yang paling utama. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan kesadaran itu disampaikan kepada publik dengan mematuhi marka jalan yang ada di wilayah kita. Kalau lampu merah ya berhenti dulu lah. Kalau memang jalannya itu padat ya jangan parkir di tepi jalan. Nah, itu kesadaran kita yang harus kita miliki bersama. Kalau memang itu menjadi tanggung jawab kita warga Kabupaten Gresik untuk tidak macet, berarti kesadaran itu harus kita gunakan. Yang ketiga, bagaimana menciptakan ketiga komponen, pengguna jalan, pemerintah, juga dari legislatif juga. Jadi apa yang sudah menjadi sarana dan prasarana yang disampaikan pemerintah dengan kontrolnya dari legislatif, apa yang menjadi catatan keluhan publik bisa disampaikan kepada kami yang nantinya menjadi evaluasi. Jadi bukan hanya disampaikan melalui media sosial, tapi monggo disampaikan ke kami yang ada di Komisi 3. Apa sih permasalahan-permasalahan yang di lapangan? Kalau parkir misalnya, jalan rusak misalnya, atau marka jalan yang kurang sesuai, boleh juga dari penerangan jalan. Nah, itu bisa disampaikan kepada kami apa sih langkahnya dari pemerintah daerah melalui
legislatif dan eksekutif untuk menanggulangi bagaimana keselamatan warga Kabupaten Gresik ini bisa terkondisikan dengan baik. Oke, baik. Wah, pembuka yang cukup luar biasa ya, sahabat cerdas dari Bapak Sulis. Ada 3 komponen penting ya tadi ya Pak ya, dari pengguna jalan, dari sisi legislatif dan juga pemerintah Kabupaten Gresik. Dan semua itu dimulai dari diri kita masing-masing ya Pak ya, kesadaran diri masing-masing. Jadi bagi sahabat cerdas di rumah, mohon kesadarannya dalam melaksanakan atau mengendarai kendaraannya masing-masing dan mematuhi rambu lalu lintas. Betul. Baik, kalau tadi sudah dijelaskan gambaran umumnya dari pihak legislatif, sekarang kita ingin tahu nih kondisi lapangan langsung dari Dinas Perhubungan. Gimana sih kondisi lalu lintas di Kabupaten Gresik saat ini dan juga apa tantangan terbesarnya dan dalam menghadapi kemacetan lalu lintas? Terima kasih. Jadi pertanyaan yang singkat namun jawabannya yang sangat luar biasa panjang sebetulnya. Jadi setiap kali kita berhadapan dengan lalu lintas itu kita selalu bergampingan dengan teman-teman kepolisian dan teman-teman PU. Mungkin teman-teman sahabat cerdas mungkin tidak menyangka atau mungkin hubungannya Pak Polisi sama Pak Disubto itu apa? Seperti aja. Tapi yang pasti ada satu, karena emang di dalam undang-undang jelas ada pembina jalan. Jadi ada kita Disub, kemudian dari Polisi dan satu lagi Dinas KPU-an. Nah, jadi ketika kita ngomong lalu lintas, pertama adalah sarana prasarananya, itu jalannya. Nah, Gresik itu jalannya itu sudah itu aja. Mau dikembangkan seperti apapun, ya seperti itu. Jadi kemudian ketika kita ngomong, karena jalan Gresik itu sangat terbatas, dan kemudian kita ngomong masyarakat Gresik, lalu lintasnya seperti Mbak Iza tadi ngendika bahwa sangat padat. Akhirnya yang jadi adalah teman-teman kepolisian dan teman Disub yang berusaha untuk agar menjadikan lalu lintas yang padat itu jadi tertib. Karena untuk menghindari kepadatan di Gresik, saya kira sudah suatu hal yang tidak bisa lagi, karena memang Gresik ini sangat padat. Tadi Pak Sulis sudah bilang ngendika bahwa Gresik kota industri, perkembangan industri luar biasa. Namun dengan adanya industri yang luar biasa ini, Pak Bupati juga memberi yang sekarang lagi ramai di masyarakat adalah tentang jam operasional larangan, tentang penutupan ini terpal sampai seperti itu. Jadi artinya kenyamanan masyarakat itu yang utama. Jadi kalau kita bilang lalu lintas itu, tugas kita dari para pembina jalan adalah keselamatan masyarakat, keselamatan pengguna jalan. Itu yang poin utamanya. Apa yang kita lakukan? Pertama adalah rekayasa lalu lintas. Nah, kembali ketika kita mau melakukan rekayasa lalu lintas, kembali pada jalan di Kabupaten Gresik yang memang itu aja. Akhirnya rekayasa lalu lintasnya ketika kita menghendaki jalan satu arah, Gresik pun sampai saat ini belum punya jalan satu arah kecuali alun-alun. Oke. Kita mau bikin jalan satu arah ya. Fun fact nih. Bagi Jadi dari satu itu. Kita mau bikin jalan yang Car Free Day misalnya, kita nggak punya, karena kita buat jalan Car Free Day seperti itu di Basuki Rahmat, akhirnya nggak jadi karena memang terlalu pendek seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan pertama adalah rekayasa lalu lintas yang sudah sangat minimal. Kemudian yang kedua, kita dengan teman-teman polisian selalu berkoordinasi untuk menetapkan rambu-rambu. Nah itu, rambu-rambu adalah rambu-rambu lintas terdiri dari mungkin marka jalan, mungkin lampu bangju kalau saya katakan, lampu traffic light, kemudian lampu-lampu lain yang memberi keterangan berjalan ke teman-teman pengendara. Jadi kemudian yang terakhir adalah penindakan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Nah, ada satu topik yang saya ingat terakhir ketika kita pertemuan terakhir dengan Dewan di forum Focus Group Discussion dengan Pak Kadis waktu itu, Pak, kebetulan topiknya sama Mbak, jadi artinya saya masih ingat betul dan itu persis yang diucapkan oleh Pak Sulis. Jadi memang ketika pembina jalan ini sudah bekerja keras untuk membuat rambu, mengatur lalu lintas, merekayasa lalu lintas, yang utama adalah kesadaran masyarakat.
Jadi ketika sekarang sudah ada rambu larangan jam operasional misalnya, kita sudah bersurat dan sebagainya, itu mohon akhirnya kembali kesadaran. Kita sudah ada lampu traffic light, lampu bamju kalau saya kecil ngatakannya, itu masih ada yang menerabas seperti itu. Kalau Pak Sulis bilang banyak pabrik di wilayah selatan yang demikian besarnya, itu memang selain lagi jalan di Wringin Anom Triorejo itu jalan yang sangat kecil, kiri kanannya sudah pabrik semua. Jadi ketika panjangnya Bamju di Legundi itu panjangnya sudah sampai 1 kilo dan itu tiap hari. Jadi alhamdulillah mulai bulan ini sudah mulai pelebaran yang sisi ke Mojokerto. Saya kira itu dulu Mbak, nanti kepanjangan fokusnya nggak masuk ini. Tapi yang pasti intinya kami pembina jalan, fokus utama adalah keselamatan. Keselamatan itu yang dituntut oleh teman-teman tertinggi dari teman-teman dari kepolisian, itu bahwa keselamatan utama yang harus diutamakan agar pengendara atau pengguna jalan itu selamat. Itu poin penting di dalam kelalu lintasan. Saya kira itu Mbak. Oke, sedikit menyinggung dari yang Pak Nugroho sebutkan tadi bahwa keselamatan itu yang paling utama dari pengguna jalan. Kayaknya ini berkesinambungan dengan yang Pak Sulis ucapkan tadi, bahwa itu dimulai dari kesadaran diri masing-masing. Nah, Pak Nugroho, tidak terpungkiri bahwa kemacetan di Kabupaten Gresik ini kan juga meningkat ya, karena dengan adanya banyak pengguna jalan. Lalu jumlah kendaraan juga setiap tahun sepertinya meningkat. Lalu bagaimana sih strategi dari Dishub sendiri dalam menjaga lalu lintas agar tetap aman dan juga tertib ya Pak? Pertama seperti tadi yang kita bilang adalah rekayasa lalu lintas. Tapi ya seperti tadi bilang, karena memang jalannya memang Gresik itu seperti itu, sudah sangat terbatas sekali pengembangannya. Akhirnya rekayasa lalu lintas selama 4 tahun ini saya di jabatan di Dishub ini, akhirnya jalan ya itu aja. Perputarannya, jalurnya, perputaran kendaraannya ya itu aja. Kemudian di era Bupati Gus Yani ini salah satu yang jadi poin utama dan jadi penekanan adalah jam larangan operasional, di mana kendaraan besar tidak boleh masuk di kota. Dan itu ketika kendaraan besar itu tidak boleh masuk di kota, rambu-rambu sudah kami pasang. Pertama rambu-rambu kita pasang. Kemudian sebelum rambu-rambu kita pasang, kita sudah sosialisasi. Kita sudah bikin perda, kita sudah ada perbuknya dan sebagainya. Kemudian kita juga bersurat. Terakhir sebelum itu dilaksanakan, kita melakukan sosialisasi mengundang 200 komponen perusahaan. Jadi sosialisasi langsung dengan Forkompinda bahwa titik-titik tertentu itu tidak boleh masuk dan semua titik tidak boleh masuk ke kota. Itu pertama, kemacetan dalam kota. Dari sisi manapun tidak boleh masuk dalam kota, kecuali sembako dan kendaraan damkar atau mungkin kendaraan pasukan. Ya. Kemudian untuk yang luar kota, kita memang sudah semua rambu dari mulai ujung. Nah ini yang Pak Sulis ini. Kalau kita selalu berhadapan dengan Dewan, rambumu nanti. Nah, itu selalu bertanya di situ. Jadi karena tugasnya Dishub adalah memasang rambu lalu lintas itu, termasuk marka jalan. Jadi rambu dari ujung selatan sampai ujung utara itu selalu ditanyakan Pak Sulis. Kalau Pak Sulis kebetulan wilayah selatan, itu selalu menanyakan, itu lurung rambunya, itu belum ada rambunya. Nah, itu kita selalu memasang rambu-rambu dari mulai rambu sekolah, rambu apa itu selalu permintaan dari masyarakat, kemudian kita masukkan ke list, kemudian kita rapatkan dengan teman-teman polisi perencanaan itu tadi kita. Apakah ini boleh dipasang dan sebagainya. Jadi untuk pemasangan rambu kita sudah berusaha maksimal koordinasi karena memang tidak boleh memasang rambu. Contohnya ya Pak Bupati menghendaki jam larangan operasional di wilayah Wringin Anom Triorejo. Ketika kita sudah pasang koordinasi dengan Dishub, ternyata pihak provinsi jangan Mas, di situ ada jalan tembus yang langsung ke provinsi menembus ke kabupaten lain antar lintas provinsi. Itu sifatnya himbauan, nggak boleh dipasang. Akhirnya seperti itu. Jadi akhirnya karena rambu-rambu itu akhirnya terkait dengan kewenangan jalan dan terkait dengan terputus dan tersambungnya dengan jalur yang lain. Jadi akhirnya seperti itu.
Tapi insya Allah untuk rambu-rambu kita berusaha maksimal untuk itu. Kemudian rambu-rambu salah satu untuk mencegah kemacetan, yaitu tadi memasang rambu-rambu itu ditambah dengan rambu-rambu jam operasional. Karena memang kita seperti Pak Sulis bilang tadi bahwa kendaraan besar di wilayah utara dan wilayah selatan itu luar biasa. Karena memang pengembangan Gresik sebagai kota industri tembakannya adalah wilayah utara dan wilayah selatan. Nah, kebetulan untuk yang wilayah utara kita sudah mempunyai kantong parkir yang besar, di mana kendaraan-kendaraan besar ketika jam operasional masuk ke kantong parkir. Itu seperti itu. Nah, untuk kepadatan di wilayah kota terkait dengan kantong-kantong parkir untuk wilayah-wilayah tertentu, wilayah padat itu tentunya ada 2 yang kita gunakan. Pertama, kita menentukan titik-titik parkir yang nanti masuk ke retribusi, dan kita menetapkan tempat-tempat usaha yang untuk tempat-tempat harus menyediakan parkir, yang itu nanti masuknya ke pajak parkir. Jadi kalau di wilayah perkotaan itu ada 2 itu, titik-titik parkir yang masuk ke retribusi dan tempat-tempat parkir bagi unit usaha yang menyediakan tempat parkir yang masuk ke pajak. Sementara itu dulu. Oke, terima kasih Pak Nugroho sudah menjelaskan panjang lebar. Bahkan ini belum saya singgung nih, sudah dijelaskan sama Pak Nugroho. Oke, sekarang saya mau berpindah ke Pak Sulis terlebih dahulu. Nah, selain tadi kepadatan kendaraan, yang menjadi perhatian khusus yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat itu tadi ya Pak ya, terhadap lalu lintas. Lalu dari pihak legislatif sendiri, kira-kira apa sih penyebabnya masih rendah disiplin lalu lintas dari masyarakat? Kembali lagi Mbak Nisa, kesadaran publik hari ini. Jadi kesadaran publik hari ini tercerminkan dari diri kita sendiri. Anak-anak kita yang mestinya belum masuk, belum boleh menggunakan sepeda motor misalnya atau mobil, tapi mereka sudah menggunakan. Ya, itu kan kesadaran publik yang sebenarnya harus kita bangun mulai dini. Seperti yang terjadi kemarin ya Pak Nugroho yang baru kita sampaikan, kita singgung bersama, anak yang baru lulus SMP berboncengan 3 akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu berarti kesalahan siapa kalau bukan kesadaran kita masing-masing. Nah, di situ kita lihat titik tertentu bahwasannya kesadaran publik mempengaruhi kepada keselamatan kita bersama. Kalau sudah kesadaran kita bersama, berarti menyangkut keselamatan juga kepada orang lain. Bapak sopir juga selamat, anak-anak kita individualnya juga selamat, masyarakat juga saling menguntungkan, tidak saling dirugikan. Nah, itu yang paling hari ini kita sampaikan. Sedangkan di Dishub sendiri bukan tugasnya untuk penindakan hukumnya. Anak-anak yang belum memakai belum waktunya dari pihak kepolisian, tapi pihak Dishub sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian bagaimana langkahnya supaya masyarakat di Kabupaten Gresik ini nyaman, aman, selamat. Jadi nyaman, aman, selamat. Itu yang paling penting dari Dinas Perhubungan yang sudah seringkali berkoordinasi dengan kami. Langkah-langkah sudah jauh, sebenarnya langkah-langkahnya itu sudah jauh. Tinggal kesadaran publik. Kesadaran publiknya yang hari ini kita bangun, opini itu yang harus kita bangun bersama. Oke, wah. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Sulisno bahwa selain dari pihak-pihak yang berkewenangan, juga dari kesadaran diri masing-masing, karena ini menyangkut dari keselamatan nyawa ya Pak ya. Iya. Aman, selamat, nyaman, dan juga selamat. Jadi diharapkan pada sahabat cerdas di rumah juga mengedukasi keluarganya masing-masing dan juga sekelilingnya gitu ya Pak ya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nugroho dan juga Pak Sulis mengenai keadaan lalu lintas di Kabupaten Gresik. Sekarang kita berpindah ke pembahasan marka jalan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yang menurut saya pribadi tidak kalah penting adanya marka jalan ini dalam kelancaran dalam berlalu lintas. Selanjutnya saya mau pindah lagi nih ke Pak Nugroho. Kira-kira seberapa penting sih marka jalan dalam menjaga keselamatan dan juga ketertiban lalu lintas? Sangat penting. Sangat penting. Langsung ya dengan sangat penting. Karena gini, sangat penting. Karena ketika kita berbicara tentang jalan, marka jalan itu adalah yang utama karena nanti penindakannya. Jadi
Pak Polisi itu selalu mengatakan, saya bisa mengambil tindakan ketika Dinas Perhubungan itu sudah melengkapi sarana dan prasarananya. Ketika truk tidak boleh masuk, tapi di situ tidak ada rambu-rambu jalannya. Pak Polisi kami menindak, apa dasar saya menindak? Tidak ada rambu-rambunya. Ya, artinya seperti itu. Jadi ketika marka jalan, salah satu contoh yang paling utama dan mungkin teman-teman jadi pernah rame di Gresik adalah pemasangan speed bump di depan Polres. Oh iya. Nah, itu Rame, adalah ya. salah satu contoh marka jalan yang maunya kita, maunya disub. Itu adalah karena itu jalur cepat. Betul. Di mana di sini ada pusat perkantoran mulai dari Polres, kebetulan ada Pemda, ada kantor pajak, ada Samsat, ada macam-macam, dikasih speed bump. Itu sesuai petunjuk yang kita terima dengan koordinasi dengan Pak Polisi, sepakat dipasang speed bump. Tapi ternyata bagi masyarakat, lah itulah kalimat masyarakat kasarnya, itulah penai sampean, penai kita bari bangcu ngegas, ternyata Betul sekali. akhirnya dari situ itu salah satu titik pentingnya marka jalan dengan adanya komunikasi. Akhirnya kita ganti dengan speed trap seperti itu. Bahwa akhirnya apa? Akhirnya dengan kebijakan itu marka jalan sangat penting karena pertama adalah memang untuk kenyamanan. Ketika kita sepanjang jalan, kita misalnya menemukan jalan baru, terus tidak ada garis putih di tengah. Ya. Itu sudah bingung bagi masyarakat karena dia lupa kalau itu terdiri dari 2 jalur kiri kanan. Kalau jalurnya kebetulan jalur kecil yang cuma 8 meter kan kiri kanan. Kalau jalurnya lebih besar lagi, jalur tengah marka jalan tanpa putus, kemudian jalur sampingnya putus-putus. Artinya yang tengah tidak boleh menyalip melewati jalur tengah itu, tapi jalur yang kiri kanan karena itu 16 meter masih bisa salip-salipan di situ. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat memang sangat membutuhkan itu sebagai petunjuk untuk penggunaan jalur di mana dia berkendaraan secara nyaman dan yakin akan aman. Ketika sudah mematuhi, saya bisa bangga, saya bisa bercerita karena memang kalau misalnya contoh, karena kalau di Gresik kan memang jalurnya kan ya kebetulan jalurnya tidak serame yang misalnya kalau dulu sebelum jalan tol, jalur Ngawi. Jalur Ngawi itu ketika kita keluar Sragen, kita masuk Ngawi, mobil kecil walaupun di depan itu ada truk, tidak akan pernah berani nyalip. Karena begitu nyalip, marka di sepanjang jalan Ngawi itu Pak, kalau jenengan tahu, itu nggak ada yang terputus sama sekali. Dan itu jalur itu akhirnya apa? Akhirnya begitu dia nyalip, CCTV waktu itu masih belum rame, tapi Ngawi sudah pasang di sana. Entah seperti apa modelnya, sudah langsung diadang bahwa sampean tadi melewati marka tengah yang tidak terputus. Nah, ketika masyarakat itu mematuhi, kenapa dibuat itu? Karena memang sangat jalurnya kecil, kemudian kiri kanan sepi, lampunya tidak terang kalau waktu di Jalan Ngawi itu, dan itu seperti itu. Nah, itu yang kita terapkan di wilayah utara sebelum sekarang itu jadi situ sebelum lebar seperti itu, Pak. Jadi memang kalau sekilas memang cuma jalur tengah putih gitu aja. Itu sangat penting sekali karena memang itu adalah sumber kenyamanan dan keamanan tadi. Belum lagi yang marka itu kan nanti meliputi rambu-rambu kiri kanan, belok kanan, belok kiri, lampu bangju dan sebagainya itu bagian. Jadi sangat penting sekali dan kita berusaha untuk memenuhi. Dan salah satu yang utama karena kita kabupaten sehat, kabupaten ramah anak dan sebagainya, itu di sekolah-sekolahan selalu kita berusaha untuk memasang pertama marka garis lurus, kemudian zebra cross, kemudian speed trap. Nah, itu bagian dari kemudian zona sekolah. Itu salah satu marka yang selalu kita usahakan walaupun belum banyak, tapi kita sudah memenuhi secara minimal apa yang dimintai oleh teman-teman KBPP dan Dinas Kesehatan bahwa sekolah ramah anak, kemudian Dinas Kesehatan itu anak-anak bahwa anak-anak harus nyaman dan sebagainya, itu kita sudah berusaha untuk zona sekolah mulai dari cat hijau, kemudian penyeberangan, kemudian speed trap, walaupun belum banyak. Saya yakin memang belum banyak Pak, karena memang itu baru ditekankan 2 tahun ini, dan kebetulan 2 tahun ini
Kabupaten Gresik kondisinya seperti ini. Jadi kita sudah mulai di kebetulan ada 7 sekolah yang sudah seperti itu. Tetap diupayakan Iya, tapi terus, bertahap gitu iya, ya Pak bertahap, karena iya, kita karena itu tidak bisa langsung serentak gitu. Oke, jadi mungkin bisa diberitahu kepada sahabat cerdas wilayah mana aja sih mungkin bisa jadi pengingat bagi sahabat cerdas kalau di utara mulai dari wilayah mana yang banyak mobil-mobil besar atau truk-truk besar sehingga sahabat lebih berhati-hati. Oh iya. Jadi gini Mbak, jadi kalau kita jelas pertama sebetulnya Gresik itu memang dasarnya dulu kan kalau dari sejarahnya kan kenapa Gresik muncul adalah karena memang pengembangan industri dari wilayah Surabaya. Jadi Gresik sendiri sebetulnya isinya juga pabrik Pak. Kota itu juga pabrik. Seluruh Gresiknya ya sebenarnya. Jadi pertama itu sudah itu. Nah, kemudian di kota akhirnya diatur, kemudian mungkin yang wilayah Wilmar maksudnya langsung kiri, langsung kanan. Kemudian yang wilayah Madiun Sungkono langsung kiri. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah yang wilayah tengah dari Petro, kemudian wilayah sana itu alhamdulillah ada tol. Nah, harapan kita itu kendaraan-kendaraan besar yang mau masuk baik ke Petro, baik masuk ke wilayah pelabuhan dan sebagainya itu melewati tol. Karena kalau melewati Darmo Sugondo juga ke kanan karena tuntutan masyarakat akhirnya di wilayah Harun Thohir kan dipasangi portal. Kemudian kalau melewati Maijen Sungkono itu nanti juga terputus di Pemda. Memang paling aman adalah ini perkenalan dulu Pak ya. Memang dari Surabaya itu memang harus masuk tol ke Romo, tembusnya ke Manyar, baru lewat jalur Manyar situ. Nah, untuk jalur truk yang di luar kota, memang seperti Mas Luis bilang tadi, jalur utama dan paling utama adalah 2 jalur. Jadi mulai Panceng sampai ke pelabuhan. Ini dari untuk wilayah utara. Dari mulai masuk Gresik, Panceng, Jalan Dendles, kan pol-pol mentoknya di pelabuhan. Nah, kebetulan dari situ, itu yang tadi bilang tadi Pak Sulis, rambumu, berarti rambu-rambu pertama, kedua lampu PJO, insya Allah sudah sepanjang jalur sudah terang lampu itu. Ini saya juga pengguna jalan daerah situ Pak, dari tahun 2016. Saya kebetulan bolak-balik Lamongan Gresik gitu kan. Dan dulu tuh masih penerangannya masih kurang dan beberapa tahun terakhir saya ke sana sudah peningkatan secara drastis gitu. Jalannya juga sudah mulai bagus. Itu pertama sana. Kalau mumpung ingat Pak, karena memang Pak Bupati salah satu program Pak Bupati adalah 11.000 lampu PJU. Jadi insya Allah ini akan dituntaskan di tahun-tahun ini. Jadi Pak Bupati janji untuk tahun-tahun ini insya Allah akan dituntaskan minimal 10.000. Insya Allah. Jadi kecuali jalan besar. Kalau jalan utama menurut laporan teman-teman bidang lain itu bahwa bidang Sarpas itu insya Allah untuk lampu-lampu di jalan-jalan utama sudah maksimal lah. Yang jalur-jalur desa itu yang 3.000-nya ngejarnya di situ. Itu pertama. Kemudian karena wilayah Panceng itu. Nah, yang kedua adalah wilayah selatan, Mbak. Wilayah selatan mulai dari ujung Diriorejo sampai ujung Mojokerto itu memang jalur yang seperti Pak Sulis bilang tadi. Jalur itu adalah jalur penghubung di mana kiri kanan sepanjang jalur itu adalah pabrik-pabrik besar. Jadi mulai dari Mojokerto masuk, mulai dari Krian masuk, Sidoarjo masuk, mulai dari Surabaya masuk Sidoarjo. Itu memang jalur padat yang mendapat perhatian provinsi. Jadi kecuali Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Polres Gresik itu Surabaya, Polda Jatim itu termasuk di situ. Dan kita saking intensnya itu kita juga masuk dalam kalau sekarang grup WA. Nanti untuk pengamanan di sana itu memang sampai seperti itu. Kebetulan di sana memang belum ada. Nah, kemudian jalur yang dari Krian menuju Bunder, yang akhirnya yang menuju kota itu, ya itu yang seperti Pak Sulis bilang tadi bahwa kita memang belum bisa menghentikan kendaraan-kendaraan itu untuk parkir sebentar karena memang kita belum bisa seperti di wilayah utara. Karena untuk salah satu pengendalian jalan ketika teman-teman berangkat sekolah, berangkat kerja adalah jangan sekedar himbauan aja kan nggak cukup. Ketika dia pabriknya di Mas Pion, di lingkungan Mas Pion, pabriknya di lingkungan JP, itu pihak JP sama pihak Mas Pion selaku manajemen operator di situ sudah menginstruksi kepada teman-teman baik pihak ketiganya maupun teman-teman mereka sendiri lingkungan kesehatan untuk jangan keluar di jam operasional, jam pagi sama sore karena mengendaki teman-teman
pekerja masyarakat Gresik untuk itu. Tapi kalau wilayah utara, wilayah selatan itu kan sifatnya kan himbauan. Nah, karena memang belum ada tempat untuk istirahat. Nah, ketika orang dari Mojokerto sudah masuk ke Gresik, nah dia mau berhenti di mana? Nah, karena belum punya tempat itu. Tapi kita sudah memberitahukan juga kepada teman-teman pengusaha di situ bahwa mohon kalau keluar, minimal kalau keluar jangan di jam pagi sama sore. Rush hour gitu Ya, ya Pak ya. itu ada instruksi karena memang Pak Bupati menghendaki itu disosialisasikan di seluruh Kabupaten Gresik. Saya kira itu. Oke. Jadi untuk daerah wilayah utara itu sudah clear, namun wilayah selatan masih berupa himbauan gitu ya. Iya, Pak? karena Karena belum masih keterbatasan tempat itu. pagi. Oke. Nah, yang sudah Pak Nugroho sebutkan tadi, wilayah-wilayah tersebut, kira-kira mana sih yang menjadi prioritas utama dalam pembenahan marka jalan, Pak? Yang paling urgent? Nah, Daerah mana? ini salah satu karena memang jalan itu ada kewenangannya, Mbak ya. Jadi Oke. kewenangan jalan itu terbagi pada 3, kewenangan jalan kabupaten, kewenangan jalan provinsi, dan kewenangan jalan nasional. Awal-awal 3 tahun 2 tahun yang lalu, ketika ada permintaan perbaikan marka, pencerahan marka, itu kita selalu bersurat pada teman-teman yang lebih tinggi, baik ke provinsi maupun ke nasional. Nah, sejak era yang pimpinan Pak Kadis Husaini ini, kalau memang ada dananya sikat aja Mas, nggak usah menunggu provinsi maupun nasional. Kita minta izin ke teman-teman kepolisian, maksudnya bukan minta izin, koordinasi dengan kepolisian, Mas ini dipakai marka seperti apa, Pak Polisi ini markanya seperti apa, gini. Oke, sepakat, kita akan cara, kita kerjakan, kemudian kita baru memberitahukan kepada itu. Nah, tapi masalahnya kembali lagi, ketika kita mau seperti Pak Bupati, aku mau digawe marka jalan untuk sepeda, ontel. Nah, itu Gresik jalannya kecil, Ya. rekayasanya kan sulit, seperti itu. Itu pertama. Kemudian untuk jalur yang kita mengulang mencerahkan atau memperbaiki atau namanya pemeliharaan marka jalan yang agar selalu cerah terus, agar selalu kelihatan terus. Nah, itu kembali lagi 2 tahun terakhir ini terkendala seperti itu. Tapi minimal kita selalu berusaha untuk memberi ketika ada usulan masyarakat bahwa nang kono di sana Pak tempat saya gini, atau mungkin kalau kita melihat itu kurang terang, kita akan berusaha untuk pemeliharaan kita tuangkan di situ. Memang belum bisa maksimal karena memang 2 tahun terakhir ini kondisi kita seperti ini. Oke, jadi pemeliharaan tetap dilakukan terus dari pihak Dishub dan juga berkoordinasi dari teman-teman kepolisian. Oke, nah selanjutnya saya berpindah ke Pak Sulismi. Tadi sudah disebutkan bahwa marka jalan itu sangat penting ya Pak ya. Lalu bagaimana sih pendapat dari legislatif sendiri terkait masih maraknya pelanggaran terhadap marka jalan? Kembali lagi Mbak. Semuanya itu di satu ini ya, satu pintu itu tadi. Satu pintu, hati nurani kita yang harus dibuka. Nah ini mungkin bisa disampaikan atau mungkin disosialisasikan kepada sahabat cerdas. Gini, jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi, bersosialisasi kepada perusahaan-perusahaan dan perusahaan menyampaikan kepada karyawan itu sudah dilakukan. Dan saya kemarin juga dari narsumnya Pak ya, jadi narsumnya juga untuk berkoordinasi itu. Langsung ya Pak ya. Jadi keluhan publik yang hari ini menjadi catatan kami menjadikan bahan diskusi bersama, seperti dengan perusahaan-perusahaan kita gilir wilayah utara, wilayah tengah, wilayah selatan, itu sudah kita lakukan. Kembali kepada perusahaan-perusahaan dan disampaikan kepada karyawan bagaimana sih untuk mematuhi marka jalan yang sudah ditentukan oleh Kabupaten Gresik. Dinas Perhubungan ini selalu intens berkoordinasi dengan kami, dengan kepolisian, bagaimana pengguna jalan, terutama yang mempunyai mobil-mobil besar atau kendaraan angkutan yang ada di Kabupaten Gresik ini, kita bersinergi, berkoordinasi terus. Dan kami tekankan untuk disampaikan kepada
karyawan atau yang menjadi di wilayah di perusahaan-perusahaannya untuk mematuhi itu. Contoh hal kecil kemarin yang sudah kita sampaikan, masuk di perusahaan harus wajib pakai helm. Nah itu Pak ya yang kemarin. Jadi hampir semuanya sudah melaksanakan itu. Sudah melaksanakan itu. Jam kendaraan operasional yang ditentukan oleh Kabupaten Gresik melalui Dinas Perhubungan, ayo ditaati bersama, kepatuhan kita bersama untuk kenyamanan kita bersama. Jadi kesadaran itu kita bangun dan kita sosialisasikan, dan juga nantinya Pak Nugroho kita juga perlu sampaikan kepada publik yang nantinya bukan hanya yang di perusahaan, tapi nantinya kepada masyarakat kita sampaikan melalui di kecamatan melalui kepala desa. Jadi kesadaran itu nanti biar disampaikan ke kepala dusunnya dan nyampe ke RT RW-nya dan tersosialisasikan semuanya. Sehingga Jadi sosialisasinya bisa merata. Tidak mungkin kalau kita menjangkau dari satu titik. Betul. Kemudian dengan keterbatasan kita hari ini dan waktu juga operasionalnya tersampaikan kepada masyarakat se-Kabupaten Gresik. Salah satunya adalah kita mengundang dari kepala desa, nanti kepala desa mengundang kepada kepala dusunnya untuk disampaikan kepada masyarakatnya dari RT RW-nya. Kita akan berkesinambungan dengan tujuan yang tadi Mbak, bagaimana Gresik itu bisa berjalan dengan baik, nyaman, aman, selamat. Oke, jadi koordinasi itu juga dilakukan secara rutin ya Pak ya, rutin dan bergiliran sehingga bisa merata apa yang perlu disampaikan dari pihak atas seperti pihak eksekutif dan juga legislatifnya hingga sampai ke pengguna jalannya langsung. Baik Pak Nugroho dan juga Pak Sulis, tadi kita sudah membahas terkait dengan lalu lintas, kemudian marka jalan. Nah, ada lagi nih yang dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu parkir liar nih Pak. Parkir liar, selain marka jalan, persoalan lain yang sering dikeluhkan yaitu parkir liar yang bisa menyebabkan kemacetan. Kita pindah dulu ke Pak Nugroho, kira-kira apa sih kendala terbesar dari Dishub dalam menangani parkir liar di Kabupaten Gresik nih Pak? Jadi gini, salah satu kendala parkir liar itu adalah sebetulnya menurut saya sederhananya gini ya. Jadi setiap kali ada kegiatan itu mengumpulkan massa. Nah, dari situ sebetulnya semua kegiatan yang saat ini dilaksanakan oleh masyarakat itu pasti berizin. Ketika tidak berizin, karena pertama ada izin keramaian, baik itu di tingkat desa atau mungkin lebih besar lagi di tingkat kecamatan, dan itu nanti akan nembusnya ke pihak polsek. Kalau lebih besar lagi, nanti akan nembak lagi nembusnya ke pihak Polres. Nah, dan itu tentunya akan menghadirkan orang. Nah, ketika menghadirkan orang, sebetulnya karena di Dishub adalah ada dinas parkir, ada bidang parkir. Nanti di sana ketika sudah koordinasi itu, tinggal mereka tambah satu lagi koordinasi ke bidang parkir. Harusnya seperti itu. Karena setiap kegiatan, bahkan manten, yang nggak usah menghadirkan banyak orang Pak, manten itu ada izin keramaiannya. Dan itu sampai ke polsek mesti, tidak mungkin cuma sekedar ke kecamatan nggak mau. Dan Pak Polisi harus ada izin keramaian, yang mengeluarkan izin keramaian sekarang ada polsek. Nah, polsek itu mengeluarkan izin keramaian di situ. Nah, apa susahnya sih sebetulnya mereka untuk kalaupun Pak Polisi mesti ngomong, tolong Mas parkirnya. Nah, salah satunya seperti itu salah satu sumber parkir liar yang insidentil seperti itu. Nah, ketika mereka itu koordinasi dengan kami di Dinas Perhubungan, nanti kita akan menempatkan teman-teman petugas parkir di sana. Itu insya Allah akhirnya nggak jadi liar. Nah, itu seperti itu. Kemudian karena memang parkir liar ini ketika nanti itu sudah dikondisikan akhirnya nggak jadi liar. Nah, tapi kalau di Kabupaten Gresik Pak, ada 2 titik yang luar biasa sebetulnya, yaitu di Giri. Saya sendiri warga Giri nih Pak. Di parkir Giri sama di parkir Maulana Malik Ibrahim. Itu ada 2 titik di mana karena memang masyarakat kembali lagi ke kesadaran bahwa memang masyarakat Kabupaten Gresik sudah menyediakan lahan parkir baik di makam Malik Ibrahim yang di pelabuhan maupun
Sunan Giri yang di Sekarguru. Nah, kendaraan-kendaraan itu sebetulnya paling enak adalah parkir di sana karena Kabupaten Gresik juga sudah menyediakan shuttle bus. Kecuali menyediakan lahannya, Mbak, itu juga shuttle bus. Artinya apa? Ketika masyarakat turun di situ sudah ada kendaraan yang siap untuk mengantarkan sampai ke lokasinya. Jadi tidak akan kalau wilayah Malik Ibrahim itu macetnya memang cuma di tengah, dan itu insya Allah masyarakat langsung menghindar bisa, baik lewat jalan sebelah kiri pendopo maupun lewat jalur tengah pendopo. Tapi kalau Giri itu kan satu-satunya jalur. Betul. Ketika jalan depannya makam Sunan Giri itu penuh, nggak ada jalan lain lagi dan masyarakat akan ngamuk-ngamuk di situ. Dan itu adalah masyarakat pengguna parkir itu yang sudah jelas jalannya kecil, kemudian diparkir kiri kanan, memaksa naik, Pak. Ketika sudah penuh, kelihatan penuh, harusnya kan nggak usah naik, Pak. Iya. Ketika dia dipaksa naik, maunya begitu menurunkan penumpang di situ, puternya sudah nggak ada, Nggak Pak. bisa, ya. Jadi akhirnya dia alang-alang ke Moho, tengah-tengah itu mandek di situ. Akhirnya semakin panjang. Betul. Dan itu yang masyarakat akhirnya di tengah-tengah berteriak-teriak, iki sing ngatur sopo. Itulah parkir liar yang tidak sampai sekarang, baik Polsek Kebomas, baik kita di Sub, ketika itu pas puncak-puncaknya mesti duluan yang ngebel, Polsek ngebel kita atau kita yang ngebel ke Polsek untuk minta bantuan, Pak ayo bantu. Karena sekali lagi kesadaran masyarakat itu memang penting, Pak. Tapi kalau sudah seperti itu akhirnya otot-ototan. Dengan seragam di Sub aja tidak mampu, akhirnya seragam coklat yang bisa rodoti mereka. Akhirnya sopir-sopir itu ada sungkannya karena memang yang mengeluarkan SIM itu kan mereka mungkin ya. Jadi akhirnya mereka baru geser pelan. Dan terus terang untuk di Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri itu memang jadi titik poin di mana kemacetan parkir liar yang Mbak Nisa sebutkan tadi. Tapi kalau parkir yang lain itu karena memang ada kegiatan insidentil yang memang seharusnya di surat izin keramaian tersebut itu sudah tertuang, Mbak. Nah, jadi pengaturan parkirnya dan sebagainya itu sudah tertuang. Tinggal apakah masyarakat kan kadang begitu dapat izin, aku sudah izin ke Pak Polsek misalnya, atau izin dari kecamatan, udah nggak dibaca bawahnya. Nah, itu akhirnya izinnya itu. Apalagi kalau mereka memaksa ke kita, Pak, ke Polres bahwa itu kegiatan hajatan besar, akhirnya penutupan jalan. Kita kan memang sama Polres kan dirapatkan, selalu dirapatkan sama Polres itu, Pak. Ketika ada kegiatan yang lebih besar lagi, apalagi dengan penutupan jalan misalnya, itu Polres mesti nggak mau main-main karena itu nanti tembakannya kemacetannya akan nembak ke Pak Kapolres kan, mesti dirapatkan, dia nggak akan spekulasi sekedar wes mas kamu izin dong, nggak mungkin, mesti dia dirapatkan apakah boleh atau tidak, dan selalu akan muncul rekayasa lalu lintas dari Polres dan mesti akan dimunculkan dimasukkan di media sosial bahwa lewat jalan ini macet dan sebagainya itu mesti dikeluarkan, jadi mesti dirapatkan. Nah itu sebetulnya ketika sudah keluar surat, akhirnya keluar surat itu poin-poinnya itu mesti pihak penyelenggara itu harus koordinasi terkait dengan salah satunya adalah parkir. Jadi itu ketika mereka itu pertama parkir, kedua adalah harus memberikan alternatif jalan yang dijaga. Jadi mereka ketika dia memaksakan jalan itu ditutup, dia harus mengasih opsi dan dijaga. Jadi ada pengarahannya. Ada pengarahnya. Dan itu tidak harus di Sub, tidak harus polisi, tapi harus panitia. Salahnya harus panitia penyelenggara itu yang seperti itu. Itu yang kadang dari teman-teman penyelenggara ke satu kegiatan itu yang aku oleh. Jadi ketika macet, aku oleh izin kok di Sub kok. Aku oleh izin kok Polres kok. Itu yang akhirnya jadi macet itu kemacetan lagi dan akhirnya muncul parkir liar itu. Jadi memang parkir liar itu ada efeknya adalah ada satu kegiatan mengumpulkan massa, akhirnya ada parkir liar yang akhirnya menyebabkan kemacetan. Dan itu berawal dari tidak dibacanya suatu kegiatan itu. Karena kegiatan sekarang semuanya kegiatan pasti pada izin. Dan kegiatan dan parkir liar itu muncul itu bukan tiba-tiba.
pasti ada sebabnya. Kecuali dua itu tadi. Jadi Maulana Malik Ibrahim dan di Itu karena memang repot ya Pak ya kalau iya, ini. karena memang itu ada peak seasonnya ketika mau puasa, Betul. ketika malam Jumat, ketika apalagi ketika Libur liburan, sekolah, libur sekolah, nah betul. itu yang kayak kemarin sampai 300 bis Betul dari sekali. 300 bis dari pondok pesantren itu kan sampai jadi destinasi wisata, orang-orang melihat di bis, amin ya. Terus saya sampai muter loh Pak ke Masjid Agung Iya. demi menghindari kemacetan itu karena udah nggak ada jalan lagi. Iya, dan 300 bis mau apa lagi kan seperti itu. Jadi itu yang memang, dan itu memang sudah ya mau tak mau kayak gimana, karena memang dan mereka yang jadi kalau kita di lapangan Pak satu-satu Iya. ketika ada seperti itu, apakah kita melarang ojo kan sudah nggak bisa kan. Iya. Kemudian kita dengan koordinasi dengan polisi akhirnya dikawal. Jadi masyarakat ikut dikawal itu maksudnya apa? Mau jelas dilarang lah. Itu kan salah satu kan konsekuensi dari apa namanya, sekali lagi kebijakan bahwa memang ada pondok yang memang memberangkatkan 300 orang dan sebagainya. Itu Mbak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Nugroho sudah menjelaskan panjang lebar. Nah, masalah parkir ini tentu saja butuh dukungan juga nih dari pihak legislatif ya Pak ya, dan juga pengawasan bersama baik dari pemerintahan dan juga dari DPRD selaku yang berhubungan langsung terhadap rakyat. Lalu bagaimana sih dari sisi legislatif sendiri melihat persoalan parkir liar yang ada di Kabupaten Gresik? Ini sudah bukan menjadi bahasan yang baru lagi Mbak, Iya, di betul. Gresik. Jadi setiap kita bahasan evaluasi 3 bulan, yang paling menjadi sorotan adalah parkir. Parkir. Dan langkah-langkah itu sudah diupayakan oleh Dinas Perhubungan. Sampai cara apa yang harus digunakan Dinas Perhubungan untuk mengatasi parkir liar ini? Sudah pakai cara ini masih kurang, cara ini masih kurang. Itu yang 3 bulan sekali kita evaluasi dan selalu kita bahas bersama langkah apa yang harus kita lakukan. Kembali lagi dengan apa yang hari ini ada, parkir liar itu pengawasannya dari Dinas Perhubungan dengan keterbatasan juga. Keterbatasan juga. Yang kedua, kembali lagi Mbak, jadi sarana dan prasarana kita yang kurang. Sarana dan prasarana kita untuk penyediaan tempat untuk parkir yang belum ada. Seperti yang kayak misalnya di Sunan Giri ini ada tempat parkir umum yang nantinya bisa menampung, kan bisa masuk. Tapi kita tidak punya untuk itu. Memang keterbatasan lahan tempat yang harus kita waspadai. Jadi untuk parkir liar itu sudah bukan rahasia lagi kalau di Kabupaten Gresik. Setiap 3 bulan sekali kita panggil dari Dishub, bagaimana sih parkir di wilayah Kabupaten Gresik dengan laporan-laporan masyarakat yang seperti ini. Terus kembali lagi ke yang sering kita sampaikan ya Pak Nugroho, di setiap sosialisasi kita, parkir liar yang ada di tempat di wilayah Kabupaten Gresik, perusahaan-perusahaan terutama yang mobil besar itu, perusahaan mempunyai lahan parkir tersendiri, jadi tidak di jalan raya. Dan itu menjadi catatan kami juga, karena satu mengganggu arus lalu lintas, juga keselamatan lalu lintas, juga kenyamanan dalam berkendara. Dan itu sudah kita sosialisasikan, baik melalui sosialisasi di kecamatan, kita undang pengusaha atau koordinator lapangan, sudah kita lakukan untuk parkir-parkir yang seperti itu. Dan itu bukan permasalahan yang baru dan itu permasalahan unik yang belum bisa terselesaikan. Kembali lagi kepada kesadaran kita masing-masing. Karena memang ini permasalahan yang cukup kompleks ya Pak, dari berbagai pihak, nggak bisa dari Dishub sendiri, DPRD sendiri, semua juga saling mengupayakan. Nggak mampu Mbak kalau Dishub sendiri. Enggak gini Mbak, jadi mau ingat ya, jadi gini. Salah satu contoh bayangan saya itu parkirnya kan kendaraan kecil ya, kalau misalnya sepeda motor dan sebagainya, itu contoh yang utama untuk kendaraan. Jadi ketika ada satu kafe waktu itu, kafe apa yang atau yang ini Pak, mau lebaran itu bukan kafe, tapi warung, toko baju atau apa. Jadi ketika ada usaha itu pertama kali kan ada 2 yang menjadi pertanyaan kita adalah, sampai mendirikan usaha itu tempat parkirnya di mana? Kalau LH mungkin pertama yang ditanyakan adalah RTH-nya seberapa besar kan gitu.
Tapi kalau di sub ketika kita ketemu ada perusahaan besar gitu, ada toko yang berdiri itu teman-teman parkir ngomong, Mbak ini parkirnya di mana? Karena memang ketika seperti yang terjadi di waktu Lebaran, sebelum Lebaran kemarin, akhirnya sampai polsek polsek kota itu akhirnya ke disub, ayo masih di kapakno iki sampai seperti itu, karena memang luar biasa parkirnya. Berarti akhirnya seharusnya kan Dr. Ustomo kan cuma satu sisi aja parkirnya, ini sampai kiri kanan kan itu akhirnya. Itu akhirnya karena emang ternyata toko itu tidak punya tempat parkirnya cuma mengandalkan parkir tepi jalan itu tadi. Memang nggak salah, tapi maksudnya kan dia harus antisipasi gitu, seperti itu. Karena memang harus ada izinnya untuk tempat parkir di jalan itu tadi. Itu pertama. Yang kedua, terhadap kendaraan besar seperti yang Pak Sulis tadi ngendika bahwa memang kendaraan besar, terutama yang di Petro. Nah, apakah Petro nggak menyediakan lahan, Pak? Petro sudah sangat besar, Pak. Tapi jalan Romo yang sana. Dari Usman Sadar ujung masuk ke pelabuhan sampai dengan Manyar. Kenapa truk-truk itu memaksakan parkir di situ? Padahal itu tujuannya ke Petro. Mau parkir di dalam. Ayo, itu sampai warga Romo, warga mana di yang sepanjang pojok yang karena itu protes ke kita, proses ke Polsek Manyar untuk mengusir mereka. Kenapa? Mereka kan jualan, Mbak. Oke, jadi terhalang dengan parkir-parkir itu. Terhalang dengan parkir-parkir. Jadi memang kembali kesadaran di Lepono Petro lho, gak apa-apa, wong Petro juga memang tujuan mereka kan juga ke mereka. Lahan Petro parkir itu sama gede ini. Itu yang kembali saya ingatkan bahwa parkir liar, terutama truk-truk besar yang memang, dan itu memang satu lagi dulu wilayah Majen Sukono itu kan truk mau masuk, menunggu antrian. Datangnya bukanya pabrik kan jam 7 pagi, Mbak. Datangnya mereka jam 3 pagi. Atau datang mereka maghrib, sudah tutup kan. Semalam dia parkir di pinggir jalan itu. Nah, sambil menunggu itu tadi kan seperti itu. Ya, itu salah satu parkir liar yang, dan memang kita harus menyediakan lahan. Salah satunya kalau di wilayah sana memang nggak ada, tapi kalau yang ke Petro itu anemen. Kalau Majen Sukono kan memang nggak ada, pabrik nggak mungkin masuk karena dia orang luar, pihak ketiga yang menyetor material masuk, jadi nggak mungkin parkir di dalam karena memang pihak ketiga. Tapi yang ke Petro itu kan bebas, selama dia memang apapun siapapun dia kan boleh masuk. Kalau dulu di sepanjang jalan sini yang Tridharma diusir tiap hari, akhirnya sekarang nggak pernah ada. Tapi yang sekarang larinya di Romo, mulai dari daerah belakang itu ya, Pak. Dari belakang sana. Dan itu mengganggu akhirnya baik pedagang kaki lima atau warga sendiri yang akhirnya Pak itu parkir sampai depan Koramil Manyar sana. Itu yang sampai sekarang masih setiap kali patroli salah satu tembakannya sana. Sampai akhirnya parkir di pintu keluar tol itu yang setiap hari kita usir, Pak. Tapi masih ada koordinasi dari pemerintah dan juga legislatif terhadap perusahaannya tersebut? Oh terus, Pak. Terus. Karena kita bersurat akhirnya, kayak Petro itu kita bersurat pada Petro loh. Kata Petro ya bilang loh, monggo silakan parkir di dalam, kan gitu kan, sudah ada portalnya, sudah ada macam-macamnya, kita siapkan untuk mereka. Tapi mereka itu kan nyaman di luar, bawah dan sebagainya. Ya salah satunya lebih gampang kalau ngopi. Iya. Itu. Karena tinggal turun, buka pintu, turun gitu kan. Itu yang mungkin perlu tindak lanjut lebih tegas lagi ya kayak terhadap sopir-sopir yang masih ngeyel. Ngeyel, parkir salah satu parkir kendaraan besar seperti itu. Nah, lalu kira-kira apa sih solusi jangka panjang dari pihak Dishub dan juga pihak DPRD Kabupaten Gresik dalam menangani parkir liar ini selain yang sudah disebutkan tadi? Pertama memang salah satu yang seperti Pak Sulis indiko tadi adalah memang salah satu aset kegiatan yang fenomenal dari pimpinan kami yang lama adalah bisa membuat tempat parkir yang di Ngawen. Itu salah satu menurut saya adalah langkah yang bagus dan luar biasa. Dan memang Pak Bupati juga mengendaki untuk wilayah selatan juga seperti itu karena memang sangat penting, Mbak. Kalau tanpa itu memang apapun yang rambu yang kita pasang, himbauan yang kita edarkan, kemudian sosialisasi yang kita lakukan itu nggak akan berjalan ketika memang aku mandek nanti
ketika dia jalan mengganggu teman-teman yang mau berangkat bekerja, anak-anak yang mau sekolah. Tapi kalau dia berhenti, tambah membuat macet. Itu seperti itu yang terjadi. Kalau 1-2 truk di samping tol, itu masih ada lahan. Tapi kalau sudah 10 truk, pihak tol yang ngamuk-ngamuk, kan seperti itu. Jadi memang langkah yang memang kita harapkan dari solusi itu adalah kita memang harus menyediakan itu. Dan itu masih menunggu ya itu tadi untuk kondisi normal dulu, baru bisa memang kita nanti akhirnya menunggu karena memang pembicaraan kita di Disub, pembicaraan kita di legislatif dan Pak Bupati memang sudah harus mengarah ke sana. Harus ada seperti itu. Jadi sudah mulai ada perencanaan ya Pak? Ada, ya? sudah. Dan akan diupayakan. Jadi mohon kepada sahabat cerdas semua, mohon doanya agar ini segera direalisasikan. Oke, baik Pak. Tadi sudah membahas banyak sekali perihal lalu lintas, kemacetan, marka jalan, bahkan juga parkir. Nah sekarang kita pindah ke topik yang terakhir nih Pak, mengenai manajemen lalu lintas. Lanjut tentang ini yang menjadi kunci dalam mengurai kepadatan lalu lintas nih. Kita ke Pak Nugroho sendiri. Bagaimana sih strategi manajemen lalu lintas dalam mengurangi kemacetan di jam sibuk tadi Pak? Selain dari marka-marka jalan yang sudah dipasang. Jadi gini, seperti yang saya bilang pertama tadi, bahwa Gresik itu dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, memang Gresik itu kan kecil ya. Kalau orang bilang begitu datang selamat datang, terus langsung selamat tinggal, kan seperti itu. Putaran kotanya itu tidak sampai sekarang masih berputar dan berputar-putar. Ketika kita mencoba satu arah, ketika kita meniru, misalnya kita mau meniru kayak Madiun, ya, kota Madiun yang sekarang luar biasa bagus. Jangan ngomong Malang, jangan ngomong Surabaya, Madiun aja seperti itu. Itu kita memang kota Gresik begitu masuk dari Surabaya, masuk veteran, sudah kota. Begitu kita ke kiri sudah laut, ke kanan kita sudah Lamongan, kan seperti itu. Nah, rekayasa itu yang kita harapkan saat ini dan kita lakukan saat ini adalah memang masih dalam hal ini adalah kendaraan besar tidak boleh masuk. Karena memang kita kalau mau bikin jalur satu arah yang dimana kita berputar jalur H, itu belum ketemu. Dimana kita mau buat seperti itu. Paling pol ya alun itu aja. Maunya kan kita mau misalnya kita mengandaikan jalur Dr. Sutomo itu satu arah. Jadi dari masuk kota itu misalnya harus ke kiri misalnya. Nanti bisa lewat Tridharma atau lewat mana yang keluar. Ya nggak ketemu karena emang ujungnya seperti itu. Jadi memang yang memang paling kita bisa lakukan adalah memang kendaraan besar nggak boleh masuk karena memang Gresik itu kotanya kecil sekali, padat seperti itu. Nah untuk wilayah-wilayah di luar kota Gresik ya seperti tadi bilang Pak, karena memang jalurnya masih itu kita memanfaatkan semoga ini Pak Bupati, salah satu program Pak Bupati adalah jalan bagus sepanjang Kabupaten Gresik. Nah ini insya Allah Pak Bupati berjanji dan sudah mungkin Pak Dewan juga mungkin dan sudah diumumkan bahwa tahun 2027 ini semua jalan harus sudah bagus betul. Dan itu semoga dan itu insya Allah sudah Pak Bupati sudah berteriak-teriak lah sudah ngomong Pak. Sebelum saya lengser Gresik harus seperti janji saya bahwa jalan harus di Gresik sudah bagus. Nah harapan saya nanti kalau memang itu sudah bagus di luar kota nanti tinggal di luar kabupaten misalnya kayak di Jalan Panjang nanti nembusnya lewat Lasem juga bagus, lewat Jalan Dendelsnya juga bagus, nanti ke Bungah Ngirinya juga nembus Dukun juga bagus. Jadi insya Allah dengan itu nanti rekayasanya lebih nyambung karena memang lakon lewat kiri dalane elek lapo kan seperti itu. Kenal lagi dari masyarakat ya. Kenal lagi ya, seperti itu. Oke, nah Pak Nugroho tadi sudah menyinggung perihal rekayasa lalu lintas. Nah, apakah yang sudah dilakukan saat ini sudah efektif tentang rekayasa lalu lintas tersebut? Kalau saya bilang efektif, belum efektif. Karena memang masih ada itu yang setiap kali kita digebui di laporan online-nya Pak Bupati maupun online-nya Pak Kapolres. Ini yang kalau teman-teman Koni Gunung saya begitu. Jadi karena memang kadang kita nggak efektifnya cuma satu Pak, karena ketika kita di jam sibuk atau di jam-jam yang tidak seharusnya itu ada truk masuk dalam kota. Ya. Itu yang membuat rekayasa yang kita bangun akhirnya seolah-olah sia-sia. Tapi ya sekali lagi
saya selalu bilang bahwa Gresik itu memang dulu dibangun pada zaman Orde Baru. Ada pabrik besar di tengah kota, Piharta Karya Agung. Itu kalau dari Surabaya suruh mutar ke mana, ke tol keluar Manyar muter, memang jauh. Nah seperti itu. Tapi kan kita bisa ngomong, yo ojo muter gede, pakai truk yang lebih kecil. Kalaupun masuk kota itu gak medeni wong. Kalau ngomong kalau bisa ngomong truk-truk Fuso mlebu nang kutho karena masuk ke Wiharta. Wiharta ganti anak Wiharta nggawa truk cilik kan gitu Pak. Jadi memang akhirnya kembali ke situ. Himbauan kita nggak sekedar nggak boleh, tapi ganti truk lebih kecil. Nanti memang rekayasa yang kita lakukan adalah memang rekayasa yang kalau di Kota Gresik sepadat-padatnya Kota Gresik karena memang jalurnya itu aja. Kemudian jalur parkir juga kita sudah terbatas kiri kanan, nggak kiri kanan cuma satu sisi. Insya Allah kalau jalurnya itu rekayasanya sudah lumayan efektif. Itu akan hancur sekali lagi ketika nanti ada kendaraan besar yang tiba-tiba nggak karu-karuan itu masuk. Karena memang kita teman-teman kepolisian juga tiap hari patroli pagi sore. Kemudian terkait dengan parkir, kaki lima dan sebagainya, teman-teman Satpol juga tiap pagi sore juga sudah patroli seperti itu. Jadi kita memang ya mau tak mau kita kota industri tadi, jadi baik wilayah selatan, wilayah utara sudah ditata sedemikian rupa. Yang kota ini mohon dengan sangat teman-teman pengusaha bukan melarang, tapi kendaraan yang digunakan lebih bersahabat dengan masyarakat. Oke, kalau dari kami selaku admin Pemkab seperti itu ya Pak ya. Itu banyak transformer ini gimana sih? Transformer, saya ngomong transformer itu yang transformernya ini gimana sih Min? Iya, betul. Gitu. Jadi kami juga aktif melakukan pengaduan dan menyampaikannya langsung. Dan itu nembaknya ke kita Mbak. Harusnya kan ke 112, masalah 110, Polres sama Pak Bupati langsung. Kita yang ketembak seperti itu. Nah, Pak Nugroho dalam hal ini, dalam pelaksanaannya tentu diperlukan dukungan dan juga regulasi dari pengawasan DPRD juga nih ya Pak Sulis ya. Lalu bagaimana sih dari sisi legislatif sendiri dalam mendukung program keselamatan dan juga manajemen lalu lintas di Kabupaten Gresik? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi seperti yang disampaikan Pak Nugroho tadi, bahwa Kabupaten Gresik berbenah untuk yang lebih baik ke depan. Jadi makanya Bupati sekarang menggunakan jalur-jalur alternatif untuk diperbaiki lagi. Jalur-jalur alternatif mana yang menjadi titik buntu dicarikan solusi. Seperti yang di Gresik kemarin sudah ada pembahasan ya untuk tembusan jalan bagaimana Gresik di kota Gresik sendiri tidak macet. Begitu juga di wilayah-wilayah yang lain mestinya melalui jalur utama, dan itu bisa dari Barung Panggang harus muter. Karena kalau lewat jalur alternatif itu jalannya tidak bisa digunakan, maka Kabupaten Gresik mempunyai alternatif lain di jalur yang berbeda untuk menuju lebih cepat. Dan itu membedah kemacetan lalu lintas, juga mengamankan situasi di lapangan. Jadi perusahaan ini misalnya harus lewat jalur selatan, lewat di contoh yang dari Wrengenanom mau ke kota Gresik, atau yang dari Mojokerto ke kota Gresik, nantinya bisa melalui jalur alternatif yang disampaikan dari Dinas PUTR. Jalan alternatif itu sudah layak dan bisa digunakan, dan itu bisa memecah kemacetan yang ada hari ini menjadi catatan khusus di Kabupaten Gresik. Tadi juga saya sudah ngobrol Pak Nugroho sama Pak Nugroho, Legundi itu kalau saya lewat Legundi bisa 1 jam di Legundi. Untuk menuju ke nunggu di Legundi aja 1 jam. Ya, betul. Jadi harus ada dari kolaborasinya dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk menanggulangi ini. Jadi fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah, dukungannya dari provinsi dan pusat berkesinambungan yang nantinya bisa memecah kemacetan yang ada di Kabupaten Gresik. Karena ini sudah kita sampaikan bersama baik ke provinsi melalui Dinas PUTR, Dinas Perhubungan juga berkolaborasi, dan provinsi sudah berkoordinasi dengan pusat langkah-langkah apa yang harus kita sampaikan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Gresik. Oke, baik, terima kasih Pak Sulis, dan saya juga yakin pemerintah dan juga pihak legislatif sendiri itu kan
melakukannya juga secara bertahap, tidak Ya. bisa langsung. Jadi untuk sahabat cerdas juga harap bersabar karena sedang diupayakan juga dari pemerintah dan juga pihak DPRD Kabupaten Gresik. Baik, Pak Sulis dan juga Pak Nugroho, kita sudah banyak sekali membahas topik yang sangat luar biasa sekali. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan pribadi dari saya juga yang mewakili sahabat cerdas, disampaikan langsung terhadap narasumber kita kali ini. Oke, sebelum menutup mungkin adakah edukasi kepada pengguna jalan khususnya pelajar atau yang masih di bawah umur dalam penggunaan lalu lintas dari pihak Disub sendiri atau mungkin DPRD bisa Gini, menyampaikan? jadi untuk Disub sejak tahun 2026 memang tidak bersama-sama dengan teman-teman kepolisian, tapi idenya itu ide dari Pak Kapolres memang. Jadi baik teman-teman kepolisian maupun Disub sendiri itu sudah masuk sekarang ke sekolah-sekolah, Mbak. Oke. Jadi kita itu hampir ke sekolah-sekolah itu 2026 itu mungkin sudah ada 7 atau 8 sekolah yang langsung kita pihak Disub yang masuk ke sekolah-sekolah untuk memberi edukasi terkait Tertutup kesadaran berlalu lintas. Ya memang sayangnya Pak Sulis, Iya. kalau di kabupaten lain ada taman lalu lintas itu benar-benar dibangun bagus. Kita itu juga punya, tapi akhirnya nggak sebagus punya teman-teman yang lain, karena yang membuat akhirnya teman-teman LH, teman-teman LH yang memang lebih dibuat berdasarkan estetik lingkungannya, bukan Nah, itu 2 tahun ini kita berkali-kali membuat taman lalu lintas yang asli yang dibuat. Kebetulan teman-teman kepolisian juga ayo gawe iku. Nah, kemudian teman-teman itu juga belum punya seperti itu. Itu salah satu bentuk yang nantinya edukasi sejak dini, dan itu digunakan oleh teman-teman TK biasanya untuk latihan sepeda di mana-mana. Kalau baik yang muncul di kota Jogja, di kota Madiun Ya, itu sudah ada seperti sudah itu, ada. taman lalu lintas yang asli, baik rambu-rambunya, bangjonya dan lampunya sudah lengkap seperti itu. Jadi memang kembali kalau edukasi itu dari Disub, kita memang sudah masuk ke sekolah-sekolah. ya, Teman-teman kepolisian kecuali sekolah-sekolah, dia juga masuk ke pabrik, Pak. Teman-teman kepolisian itu juga masuk ke pabrik untuk sekedar kalau pabrik itu kan ada Jumat berkah atau apa yang dimana di situ ada tausiah dari Pak Yai, itu teman-teman kepolisian itu masuk di situ untuk sosialisasi, edukasi keselamatan. Jadi kalau saya kepada sahabat cerdas semua pesan bahwa memang keselamatan itu adalah utama, dan itu memang harus kita sendiri yang mengupayakan. Terkait dengan pihak pembina jalan, Disub, Pak Polisi dan PU itu adalah hanya sarana prasarana penyambung aja, bahwa memang kesadaran yang utama. Ketika Pak Kadis saya selalu bilang, apapun yang diminta oleh Pak Lurah, apapun yang diminta oleh Pak Camat, teman-teman kepolisian, tokoh masyarakat terkait dengan rambu, saya itu berusaha memenuhi. Tapi kalau masyarakat terkait kesadarannya tidak maksimal, ya sama saja. Jadi kembali ke Pak Sulis tadi bilang bahwa memang kesadaran, mari kita sadar bahwa berlalu lintas itu untuk selamat adalah dimulai dari kita. Oke, mari kita membangun kesadaran yang dimulai dari diri kita masing-masing. Nah, berhubungan dengan ini nih, saya pindah ke Pak Sulis. Gimana sih Pak cara membangun kesadaran masyarakat kalau dari sisi legislatif sendiri agar disiplin di jalan raya? Hampir sama kalau kita sampaikan. Jadi peran orang tua ya untuk anak-anak didik kita, kalau memang itu belum waktunya untuk berkendara, belum waktunya untuk naik sepeda motor hari ini. Kita lihat anak SD sekarang sudah pakai sepeda motor. Betul. Ya. Kesadaran itu kita fahamkan kepada orang tua. Jadi melalui orang tua nantinya bisa melalui kita sosialisasi, kita sudah banyak sekali sebenarnya Pak Nugroho ya sosialisasi kita. Jadi pemahaman itu bukan kita ikut campur urusan orang, tapi kita berusaha bagaimana diri kita, orang tua kita, anak-anak kita saling bersinergi, dari guru, orang tua, pemerintah, juga kami yang ada di legislatif bersinergi bersama menciptakan bagaimana anak-anak didik kita atau masyarakat kita bisa selamat, nyaman dalam berkendara. Yang paling penting adalah kesadaran perlu dijaga
Kesadaran itu lahir dari diri kita sendiri dan kita sampaikan kepada orang lain, harus berupaya menyadarkan dirinya keselamatan adalah nomor utama. Oke, baik, terima kasih Pak Sulis. Baik sahabat cerdas, sebelum menutup sesi kita pada sore hari ini, saya mau bertanya dulu terakhir kepada Pak Nugroho selaku perwakilan dari Dinas Perhubungan. Kira-kira apa harapan dari Dishub sendiri terhadap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas ke depannya? Ya itu lagi, kembali lagi bahwa keselamatan lalu lintas adalah utama. Itu yang selalu ditekankan oleh teman-teman kepolisian. Jadi, dan itu selalu ditembakkan atau ditularkan kepada Dishub bahwa apapun yang sampean bangun, apapun sarana prasarana yang dipenuhi atas permintaan masyarakat, atas permintaan kami dari kepolisian ataupun dari manapun itu, adalah tujuannya adalah keselamatan pengguna jalan. Nah, ketika itu sudah ada atau mungkin belum ada, kembali lagi bahwa kesadaran kita dalam berlalu lintas adalah yang utama. Ada atau tidak marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, tapi ketika kita nekat ngebut di jalur yang ramai, itu adalah bisa dipastikan seperti itu. Bahkan ngebut di jalur yang sepi pun bisa kecelakaan, apalagi di jalur yang ramai. Jadi artinya kembali kepada kesadaran, hati-hati, karena memang itu adalah nanti akhirnya tujuan kita adalah selamat. Jadi akhirnya kembali kepada kesadaran kita bahwa dalam diri kita mau ngajak apa gitu. Kalau kita apapun yang kita dari pembina jalan kita siapkan, tapi tanpa kesadaran percuma. Tapi apapun yang tidak disediakan dan tidak mampu disediakan oleh pembina jalan, ketika kesadaran kita itu sudah maksimal, insya Allah kita akan selamat sampai tujuan. Saya kira itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Dan terakhir, apa harapan dari Pak Sulis selaku perwakilan dari DPRD terhadap kondisi lalu lintas Gresik di masa mendatang? Kami dari legislatif berharap fasilitas yang sudah diberikan, rambu-rambu maupun marka jalan yang Dishub lakukan hari ini ke depan semakin baik, juga dari fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas PUTR itu juga semakin bagus. Jadi bersinergi bersama-sama, tujuan kita adalah Gresik lebih baik, lebih maju, pengendara maupun pengguna jalan semakin nyaman, aman, dan selamat. Amin. Baik, terima kasih Pak Sulis dan juga Pak Nugroho. Ya, sahabat cerdas, semuanya itu berawal dari kesadaran diri kita masing-masing. Jadi jika mau selamat, aman, dan juga nyaman, semuanya harus dimulai dari kita pribadi. Baik sahabat cerdas, saya Iza bersama Pak Nugroho dan juga Pak Sulisno dan juga tim yang bertugas pada sore hari ini. Mohon izin pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan talk show Ngopi Kilat, ngobrol aspirasi bersama wakil rakyat. Sampai bertemu di Ngopi Kilat episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat.